saya jujur ngerasa diperlakukan seperti itu seperti hewan, udah bukan seperti manusia lagi. Bahkan di pasung pun saya mengalami luka lecet di bagian kaki kiri dan kaki kanan. Aku ini langsung melakukan tendangan pertama ke bagian hidung saya, itu langsung saya mengalami jatuh duduk, mengalami rasa pusing yang benar-benar hebat. Habis itu pelaku yang keduanya mukul ke bagian bibir kiri saya. Nah, yang pelaku ketiga itu melakukan pemukulan juga ke bagian bibir kanan saya. Sempat nggak dikasih makan selama 3 hari. Terus sempat saya coba meminta ya keringanan kebijakan seperti air minum, itu nggak ada respon sama sekali. Dan hasilnya saya dan teman saya si Rapli ini meminum air keran. Ya awalnya tuh saya kerja, nah terus saya dituduh mencuri plat bekas cetak. Nah dari situ saya sempat disiksa, terus sempat ada pemukulan juga di bagian bibir dan hidung saya mengalami pendarahan. Sejak kapan tuduhan itu berlangsung? Terus berapa lama Mas Tegar disiksa dan ditahan? Nah disiksa itu pas diselang dari perkiraan itu tanggal 9, tanggal 4 dan 5 itu udah mulai di awal disiksa. Awal itu dari pimpinan sempat memukul bagian punggung saya menggunakan penggaris besi panjang. Nah itu beliau ngiranya saya memberikan keterangan palsu, sedangkan itu sudah saya memberikan keterangan dengan yang sejujurnya, apa adanya yang udah saya ucapin itu sejujurnya yang saya udah kasih ke beliau. Nah lalu sempat juga ada pemukulan kembali di hari berikutnya menggunakan penggaris besi yang pendek itu ke belakang punggung saya. Nah si pelaku ini ngiranya saya tidur. Nah padahal saya nggak tidur, posisi saya tuh miring kayak celentang gitu. Nah itu udah mulai melakukan penyiksaan. Nah udah gitu sempat mau dibawa ke rumah saya, itu tangan saya diikat pakai kabel tis ke belakang. Itu pas mau posisi ke rumah saya, itu diikatnya dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh. Nah di jam 5 subuh itu tali tis saya dibuka dan teman-teman saya yang kedua ini nggak dibuka tali tisnya. Nah baru di hari berikutnya dipindahkan ke lantai 2. Nah itu baru dimulainya yang dipasung itu baru dimulai di besokannya. Berarti ketika Mas Tegar disekap, Mas Tegar langsung disekap oleh 2 teman lainnya atau sendiri dulu? Habis itu 2 teman yang menyusul atau sudah ada 2 yang menyusul? Langsung berbarengan. Sepengetahuan Mas Tegar sebelumnya apakah sudah ada rekan-rekan sebelumnya yang ditahan dan diperas? Sudah. Pas awal saya interview sempat diceritain juga, sempat ada kasus seperti ini. Namun orangnya disekap di borgol di tempat yang sama di lantai 3 itu. Nah dia disekapnya itu selama 1 tahun, jadi 6 bulan disekap, 6 bulannya lagi dibebasin oleh pihak orang tuanya Pak Martin dengan alasan untuk membantu di bawah, di area kerja di tempat bawah, karena itu rukonya itu 3 lantai. Oke, nah mulainya si pemilik meminta uang untuk tebusan, itu dia menyampaikannya seperti apa? Nah awalnya kan berapa jumlah? Awalnya itu kan 230. Nah itu pengakuan saya karena pengakuan tertekan saya, batin saya itu udah tertekan. Nah terus katanya juga beliau sempat ke pihak pengepul mengaudit hasil penjualan saya selama melakukan itu. Nah tapi buktinya itu pun nggak ada dari pihak audit. Nah mereka hanya menyampaikan total kerugiannya 150 juta. Nah total segitu yang Mas Tegar harus ganti. Ya, 150 juta itu dibagi 3. Jadi per kepala itu per satu kepala keluarga itu 50 juta. Jadi saya 50 juta, teman saya si Adit 50 juta, si Adit ini si Rapli ini 50 juta. Oke, sekarang jadi, dengan adanya LBH ini yang membantu, Mas Tegar harapannya apa sih? Ya, semoga harapannya untuk pelaku-pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya lah. Karena udah benar-benar melanggar hak asasi manusia juga. Terus ya saya jujur ngerasa diperlakukan seperti itu seperti hewan, udah bukan seperti manusia lagi. Bahkan di pasung pun saya mengalami luka lecet di bagian kaki kiri dan kaki kanan. Oke, sorry Mas Tegar, dalam waktu sehari berapa kali Mas Tegar disiksa? Kalau untuk disiksa itu dia cuma sekali. Itu di malam pas sesudah diinterogasi, itu di lantai 3. Dengan kondisi saya sendiri, si Rapli di bawah. Nah itu mulai ada tuh teman kerja juga. Nah dia langsung melakukan aksi pemukulan. Nggak dikasih makan jam. Nggak dikasih juga pas terus si pelaku ini langsung melakukan tendangan pertama ke bagian hidung saya. Itu langsung saya mengalami jatuh duduk, mengalami rasa pusing yang benar-benar hebat.
Habis itu pelaku yang keduanya mukul ke bagian bibir kiri saya. Nah, yang pelaku ketiga itu melakukan pemukulan juga ke bagian bibir kanan saya. Total berapa pelaku yang melakukan kekerasan? Kalau total pelaku itu banyak, Pak. Banyak. Siapa aja? Bahkan hampir semua karyawan itu tahu kalau saya dan teman-teman saya itu dipasung, mereka itu sebenarnya tahu. Nah, untuk bertahan hidup selama dipasung atau ditahan tuh, bertahan hidupnya gimana? Apakah dikasih makan atau tidak? Sempet nggak dikasih makan selama 3 hari. Terus sempat saya coba meminta ya keringanan kebijakan seperti air minum, itu nggak ada respon sama sekali. Dan hasilnya saya dan teman saya si Rapli ini meminum air keran. Untuk bertahan hidup meminum air keran? Ya, karena saya udah sempat mengalami hampir mau dehidrasi karena tidak adanya asupan kayak seperti karbohidrat. Itu selama 3 hari saya minum air keran terus berulang-ulang. Terakhir, kuasa hukum. Ya. Tuntutannya, Mang? Tuntutannya apa yang akan Abang tuntut? Ya. Pasal apa aja yang akan dituntut? Kami yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Terus 466 sampai 471 serta 482. Ya. Jadi ada penganiayaan, ada pemerasan ya, termasuk penyiksaan serta HAM ya. Kami lihat HAM, kenapa? Mereka ini, korban ini diperlakukan tidak manusiawi, layaknya seperti binatang. Dan saya terjun langsung melihat dengan mata kepala saya sendiri, kondisi sangat luar biasa. Dan mereka karyawan-karyawan lain tuh mengetahui, mereka membiarkan. Saya tanya kepada pemiliknya, hal ini tuh biasa ketika orang melakukan suatu pelanggaran di sini, dipasung, diborgol. Bahkan yang tadi disampaikan korban, sebelum-sebelumnya setahun lebih, 2 tahun lebih. Dan ini menjadi bargaining, mereka harus membayar 10 juta, akan dipekerjakan tanpa upah selama 1 tahun setengah. Itu kepada Rafli ya, kepada Rafli dan kepada siapa? Dia, Tegar. Jadi mereka boleh diawasi tanpa digaji, tapi hanya diberi makan ya, tidak boleh keluar, tidak boleh berkomunikasi dengan pihak keluarga, dan handphonenya semua disimpan ya dengan owner. Harus bekerja selama 1 tahun setengah tanpa upah. Dan itu pernah dilakukan pihak perusahaan kepada korban sebelumnya, seperti itu. Terakhir, Bang, yang mau dilaporkan selain pemilik siapa lagi, Bang? Apakah karyawan juga atau gimana? Tentu saja semua karyawan yang melakukan pembiaran. Jadi semua mereka mengetahui pembiaran ya, dan kami patut curiga ya, ada rekan kita sebagai penegak hukum yaitu di Barreskrim Polri yang datang berkoordinasi ya, datang berkoordinasi dengan pihak korban ini untuk mendapatkan tuntutan berupa uang. Mengetahui kondisi korban ini pada dirantai semua kakinya, mestinya seorang penegak hukum ya harus bertindak. Kalaupun mereka melakukan suatu pelanggaran ataupun tindak pidana, ada kantor polisi ya, ada tempat yang bisa diadu untuk melaporkan para pelaku kalaupun dianggap sebagai pelaku. Akan tetapi tujuan perusahaan ini untuk melakukan pemerasan tenaga dan pemerasan materi kepada korban-korban ini. Dan itu sudah dibuktikan, ada transferan orang tua Adit ya, orang tua Adit korban itu sebesar 50 juta. Di tanggal 20 sudah dijanjikan kebebasannya, akan tetapi tidak dibebaskan. Begitu juga dengan yang pihak lain, sudah membayarkan 5 juta, diminta 10 juta, akan tetapi kerja selama 1 tahun setengah tanpa upah. Itu, dan ini sudah sering terjadi. Dan kami lihat di media sosial mereka melaporkan kepada lembaga bantuan hukum kami, mereka ngetek kami, dan kami pernah menjadi korban katanya Pak, bukan satu dan sering. Dan ini pernyataan rekan-rekan korban ini sudah menyampaikan juga kepada kami begitu. Total kerugian dari mereka bertiga berapa? Ya, total kerugian uang ya yang sudah dibayarkan 55 juta serta 1 unit motor yang disita oleh pihak perusahaan untuk sebagai jaminan, bahkan disuruh jual untuk membayarkan kepada pihak perusahaan, seperti itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.